Aparat kepolisian Sorong berhasil memukul mundur massa di sekitar kantor wali kota. Sore ini ada penambahan pasukan TNI dari Jakarta dan polisi dari Bali. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Desi Fitriani langsung dari Sorong, Papua Barat melalui sambungan telepon. Desi, bagaimanakah kondisi Sorong? Ya memang Zilvia, semula mereka melakukan aksi Long March Damai sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian timur sampai kemudian setelah melakukan perjalanan sekitar 2,5 sampai 3 kilo di kantor wali kota Sorong masih juga berjalan dengan damai dan mereka melakukan orasi. Tetapi sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian timur ketika mereka meminta wali kota Sorong Lambet Jitbang untuk memberikan orasinya atau kan pernyataannya kepada masyarakat, tiba-tiba terjadi insiden di mana salah seorang massa melemparkan botol minuman plastik dan akhirnya terjadi kerusuhan dan wali kota langsung diamankan. Tetapi sekitar pukul 5 tadi waktu Indonesia bagian timur setelah tadi aparat keamanan memukul mundur dari kelompok massa tersebut dan menyemprotkan gas air mata serta dengan water cannon, walaupun tadi sempat terjadi bentrokan karena massa melempari dengan batu kepada aparat, itu berlangsung di sekitar kawasan atau di sisi-sisi kantor wali kota Sorong. Dan malam ini Zilvia, kondisi kota Sorong sudah mulai aman dan memang walaupun terlihat sepi tetapi tidak lagi terlihat ada kelompok-kelompok massa yang berada di pinggir jalan. Begitu juga di kantor wali kota yang terlihat hanya tadi petugas atau aparat keamanan yang masih terus berjaga-jaga. Zilvia. Berarti sekarang massa sudah bubar. Lalu Desi, katanya ada penambahan jumlah pasukan yang didatangkan dari daerah lain. Berapa jumlah pasukan yang didatangkan ke kota Sorong? Ya, memang tadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian timur, 3 Hercules dari Jakarta mendarat di bandara kota Sorong dengan membawa pasukan 325 pasukan Armet Kostrad dari Sukabumi, dan mereka berangkat dari Halim tadi sekitar tadi pagi dan tiba setelah melakukan perjalanan dengan transit di Makassar, tiba di kota Sorong. Dan saat ini mereka sudah ditempatkan di pos-pos yang telah dipersiapkan. Nah, ini menjadi pasukan penambahan untuk pengamanan di kota Sorong sendiri. Kami belum mendapatkan secara pasti berapa sebenarnya jumlah penambahan pasukan yang akan diterjunkan di kota Sorong, tetapi sampai sore ini sudah ada 425 pasukan TNI dan Brimob, 325 diantaranya dari TNI, dari Armet 13 Kostrad, dan juga ada pasukan Brimob dari Bali, itu sejumlah 100 orang dengan menggunakan pesawat Lion. Dan direncanakan malam ini akan ada penambahan lagi dari Bali sekitar 100 orang pasukan Brimob Bali. Dengan demikian penambahan sekitar 525, 325 diantaranya dari TNI Armet dan juga 2 diantaranya dari Brimob Polda Bali. Zilvia. Desi, apakah ada rencana unjuk rasa lagi yang akan digelar warga besok? Ya, memang upaya untuk membersihkan kondisi ataupun membuat aman di kota Sorong masih terus dilakukan oleh aparat keamanan. Tapi kami tadi sore sempat mendengarkan selentingan dari orang-orang ataupun dari aksi masyarakat, mereka akan menyambung aksi demo. Tetapi apakah itu benar atau tidak? Tetapi sebenarnya aksi demo yang direncanakan dengan meminta izin itu adalah pada hari ini dengan mengadakan aksi demo damai. Tetapi kenyataannya telah dilakukan 1 hari sebelumnya dan terjadi bentrok. Tetapi kalau dilihat dari dua hari ini, kemarin dan hari ini, Zilvia, kondisi kota Sorong hari ini lebih kondusif dibandingkan kemarin. Dan malam, walaupun tadi sore sempat terjadi bentrokan dan juga pelemparan gas air mata dan lemparan dari massa, tetapi semuanya bisa ditangani. Akhirnya semua sudah kembali dan berbarengan juga diuntungkan dengan hujan yang turun di kota Sorong ini sehingga sebagian massa membubarkan diri. Zilvia. Oke. Bentrokan tadi, Desi, apakah ada korban atau orang yang harus diamankan? Sampai saat ini kami masih mencari informasi, Zilvia, apakah ada yang diamankan atau tidak. Tapi memang tadi sifatnya hanya memblokade. Jadi ketika masa terjadi pelemparan, kemudian aparat gabungan dari Brimob dan juga dari Paskar Marinir dan juga dari TNI yang ada di Sorong melakukan pengamanan terhadap para tokoh-tokoh dari wali kota, ada Kodim, Kapolres dan juga tokoh agama serta tokoh adat. Tetapi kemudian
massa ada melempari senda, kemudian terjadilah bentrokan. Tapi kemudian dipukul mundur, inilah yang menjadi beberapa orang melemparkan batu atau kerikil kepada aparat. Tetapi semuanya itu berhasil diblokade. Terjadi tadi sekitar 1,5 jam sampai akhirnya hujan mengguyur kota Sorong, sebagian membubarkan diri. Dan malam hari ini sudah terlihat agak sedikit tidak ada kegiatan yang lebih mencolok karena memang terlihat sepi. Bahkan tadi sekitar setengah jam yang lalu aparat keamanan dari Kodim 1802 mulai membersihkan jalanan atau mulai membongkar jalan kayu-kayu ataupun batu-batu yang disusun oleh masyarakat untuk menutup jalan. Dan memang saat ini tidak banyak yang lalu lalang di jalan, hanya sekitar sejak pagi sampai hari ini banyak kan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 hanyalah aparat keamanan yang melakukan patroli baik dari TNI maupun dari polisi. Sylvia. Oke, Desi, terakhir tadi Anda sempat mendengar apa yang disampaikan oleh warga yang berunjuk rasa. Apa tuntutan mereka dan apa respons Wali Kota Sorong menanggapi apa yang disampaikan oleh warga? Jadi memang tadi Zilvia banyak yang berbicara adalah mahasiswa yang memang pernah berkuliah di Surabaya, ada dari masyarakat, ada tokoh adat. Tetapi memang pada intinya mereka menyesalkan akan diskriminasi yang dilakukan yang terjadi di Surabaya dan Malang. Makanya mereka memprotes soal tersebut. Tetapi memang jadi memang tadi itu terjadi kayak pro dan kontra seperti itu. Bahkan tadi tokoh agama juga membuat nyanyian bersama-sama untuk menenangkan massa. Tapi sayangnya sebelum Wali Kota Sorong memberikan orasinya kepada masyarakat, hanya baru sekitar 2 menit salah seorang melakukan aksi pelemparan botol minuman plastik. Kemudian terjadilah chaos dan menyelamatkan atau memisahkan antara massa dengan aparat dan juga para tokoh-tokoh dan juga pejabat yang ada di Kota Sorong ini, Zilvia. Baik, terima kasih rekan Desi Fitriani melaporkan langsung dari Kota Sorong, Papua Barat.